Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, duduk. Sebelumnya udah pernah ke rumah BK? Belum pernah. Baik, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Atapia, Ibu guru BK di sekolah ini. Selanjutnya siapa namanya? Saya Nadula. Dari kelas? Kelas 2 IPA. Sesuai pagi. Baik. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Doa dalam hati masing-masing. Doa selesai. Baik. Kita kan di sini untuk bercerita. Tujuan konseling kita yaitu untuk bercerita tentang masalah yang kamu alami. Di sini kita ada konseling individual, konseling kelompok. Yang kita lakukan pada sesi ini konseling individual ya. Di sini kita ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu apapun yang kita lakukan hari ini itu dirahasiakannya, jangan diumbar kemana-mana. Dan juga ada asas kesukarelaan, yaitu kamu secara sukarela ke sini, tidak ada keterpaksaan ya. Baik, sudah nyaman untuk bercerita? Sudah. Oke, di sini kita ada surat persetujuan ya. Mohon diisi dulu suratnya. Ya, tangan-tangan. Baik, terima kasih. Berarti sudah setuju kan untuk kita konseling hari ini? Sudah. Sebelumnya, Ibu ingin kamu bercerita tentang masalah yang kamu alami, yang membawa kamu untuk datang ke BK. Akhir-akhir ini saya sering menjadi kurang percaya diri atas apa yang sudah saya perbuat. Kurang percaya diri, berarti kamu kurang percaya dirinya di sekolah. Di sekolah kamu suka menyendiri, sedih. Apa yang membuat kamu menyendiri, sedih? Saya sering disepelekan, Bu. Semua pendapat saya tidak terima oleh teman saya. Apa yang membuat kamu disepelekan sama temanmu? Pendapat saya sering diremehkan. Baik, berarti pendapat kamu sering diremehkan sama teman-temanmu. Ya. Ya. Sejak kapan kamu sering diremehkan sama teman-temanmu? Sejak saya sekolah di SMA kelas 1. Sejak sekolah di sekolah ini. Ya. Biasanya ketika kamu sering disepelekan, sering menyendiri, apa yang kamu rasakan? Saya sedih dan kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Oke, berarti kamu di kelas misalnya kurang percaya diri, sering diremehkan sama temanmu. Ya. Biasa saat kamu merasakan seperti itu, dalam pikiran kamu bagaimana? Bagaimana? Cuma sedih aja. Berarti kamu sedih karena dianggap sama temanmu diremehkan kayak gitu ya. Oke, biasanya kamu ingin masalah ini kita selesaikan. Mau. Oke, menurut kamu masalah ini harus kita selesaikan ya? Iya. Baik. Menurut kamu cara kita selesaikan masalah ini gimana? Mungkin ada gimana? Baik, tadi saya ya. Biasanya yang membuat kamu seperti ini kenapa? Disepelekan oleh teman saya, Bu. Kenapa membuat kamu disepelekan? Karena apa ya? Dari kamunya Karena semua pendapat saya diremehkan. diremehkan sama teman-teman. Dia
diremehkannya di kelas ya. Kenapa kamu tidak ingin berbaur dengan teman-teman, berkawan dengan teman-teman? Kenapa kamu malah menyendiri sendiri di kelas? Karena saya merasa di saat saya berbaur dengan teman-teman saya, semua apa yang saya ucapkan itu nggak dihargai, Bu. Makanya saya sering menyendiri akhir-akhir ini, Bu. Mungkin ada teman kamu yang tidak menganggap kamu diremehkan. Cobalah untuk misalnya untuk kamu berkawan dengan teman-teman. Mungkin kan ada satu teman atau dua teman yang ingin berkawan denganmu, tapi karena kamu menutupi diri, menyendiri, itu membuat temanmu tidak ingin, takut untuk berteman denganmu. Nanti kedepannya saya akan mencari teman yang memang mau berteman lagi dengan saya, Bu. Karena kan kalau kita malah menyendiri, kita menyendiri di kelas, nggak berbaur dengan teman kan, teman kita pun jadi takut untuk berkawan dengan kita kan. Jadi misalnya nggak maulah berkawan sama dia, dianya aja suka menyendiri, nggak suka berkomunikasi kayak gitu kan. Ini cuma satu teman atau beberapa teman yang menganggap kamu diremehkan? Ada beberapa teman dekat saya dulunya, Bu. Coba ceritakan. Dulu kami sebelum kami akrab, Bu. Tapi setelah saya menginjak kelas 2, mereka selalu bercanda berlebihan terhadap saya. Semua perkataan saya dianggap remeh. Kemudian pertemanan kami akhirnya retak. Retak? Itu teman sama satu kelas? Iya. Kenapa bisa retak? Apa yang membuatnya retak? Mungkin saya merasa mereka ngomongin saya di belakang, Bu. Dari mana kamu tahu bahwa teman kamu ngomong kamu belakang? Apa ada yang bercerita ke kamu bahwa teman kamu yang satu ini ngomongin kamu di belakang? Enggak ada, Bu. Tapi saya merasa saja. Merasa? Mungkin mereka belum tentu ngomongin kamu di belakang. Bagaimana? Saya kurang tahu, tapi saya merasa seperti itu karena ada beberapa perubahan dari teman-teman saya terhadap saya. Kamu tidak mencoba untuk bertanya kenapa kalian seperti itu terhadap saya? Belum. Gak pernah tanya? Tidak pernah. Karena kan kalau kita cuma merasakan belum tentu benar, iya kan? Apa yang kamu harapkan dari konseling kita hari ini untuk selesai kan? Untuk selesai masalah kita kan? Masalah tentang kamu menyendiri, masalah kamu tidak diremehkan sama temanmu, tidak ingin berkawan ya. Saya dengan ada konseling ini, semoga harapan saya ke depannya saya lebih berjadi lagi, bisa berpendapat dan berpikir secara positif, dan kemungkinan harapan saya bisa lebih akrab lagi dengan teman-teman saya yang lain. Apa kamu tidak ingin berteman lagi dengan kawan-kawanmu yang tadi? Kawan-kawanmu yang kamu bilang udah retak. Apa kamu tidak ingin memulai untuk berteman lagi? Ada, Bu. Ingin berteman lagi berarti? Apakah kamu tahu caranya untuk berteman lagi dengan mereka? Belum tahu. Kamu kan bisa untuk bertanya langsung kepada mereka, kenapa kalian ngeremehin aku, apa yang salah denganku? Kamu bisa untuk bertanya kayak itu. Baik. Ini dengan teman satu kelas kan? Ya, Bu. Sekarang masih satu kelas? Masih, Bu. Sekarang berarti kamu sendiri di kelas? Iya, Bu. Nggak ada yang berkawan denganmu? Belum ada. Kenapa nggak ada? Karena saya nggak percaya diri, minder, Bu, terhadap teman-teman saya, Bu. Kalau wali kelas, misalnya wali kelas nggak ngerasain bahwa kamu menyendiri di kelas, nggak? Sejauh ini belum. Belum. Belum, Bu. Tapi ini masalah ini sudah kapan terjadi? Setelah saya menginjak kelas 2, Bu. Berarti udah lama kan? Iya kan? Iya, Bu. Kenapa guru wali kelas tidak merasakan ada misalnya ada yang menyendiri di kelas? Mungkin karena saya ketutup saja, Bu, dengan kegembiraan teman-teman yang lain. Baik, biasanya
Di kelas pernah belajar kelompok? Pernah Bu. Pernah. Biasanya kamu sama kelompok dengan kelompok siapa? Apakah sama teman-temanmu yang Iya, tadi? teman-teman saya itu. Tapi kamu bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan kelompoknya? Saya tetap memberikan pendapat saya, tapi ada sebagian pendapat saya yang memang tidak diterima oleh teman-teman saya, tapi saya berusaha menyelesaikan terhadap teman-teman saya Bu. Bagaimana tanggapan teman-temanmu tadi tentang pendapatmu? Diremehkan, Diremehkan? Berarti tidak dianggap pendapatmu? sebagian ada, sebagian tidak. Orang yang kamu bilang tadi rentak, mereka sekelompok kayak gitu? Iya, Berarti nggak remehin kamu semua? iya. Baik, dari konseling kita, apa yang dapat kamu ambil? Saya Apa yang ingin kamu berubah dari diri kamu sendiri? mungkin kedepannya saya harus lebih percaya diri, dan tadi solusi dari Ibu, saya tidak boleh menganggap semua teman saya itu meremehkan saya. Semoga kedepannya saya juga bisa berbaur lagi dengan teman saya. Baik, setelah keluar dari ini, kamu boleh bertanya sama teman-temanmu, misalnya tanya, kenapa kalian kayak gitu ke aku, apa yang kurang dari aku, kenapa kalian remehin aku, misalnya kan. Mungkin ada permasalahan lain tentang di luar sekolah yang membuat mereka remehin kamu. Mungkin ada, misalnya dicerita sama kawan lain, jangan berkawan sama dia orangnya kayak gini, kayak gitu, jangan berkawan sama dia, kayak gitu ya. Bisa nanti kamu untuk bertanya kayak gitu, supaya selesai masalah kamu, supaya kamu tidak menyendiri di kelas. Kamu ingin kawan-kawanmu untuk berteman denganmu kan? Iya, Tidak ingin diremehkan kan? iya. Dari misalnya dari 1 sampai 10, seberapa yakin teman-temanmu untuk berteman lagi denganmu? Misalnya untuk bisa memaafkanmu, untuk ingin berteman lagi denganmu. 8/10. 8. Iya, Berarti kamu yakinnya 8 kawan-kawanmu ingin berteman lagi denganmu. iya. Sudah yakin 8 nanti? Sudah. Nanti kalau misalnya teman-temanmu misalnya nggak mau minta maaf, misalnya nggak mau berbaik lagi sama kamu, bisa kamu kesini lagi ya. Iya. Bisa kamu cerita lagi bahwa orang ini kok nggak mau minta maaf sama saya, padahal saya sudah minta maaf. Bisa kamu kesini lagi ya. Iya. Baik, dari sesi kita hari ini, berarti kamu ingin berubah, ingin masalah kita selesai. Berarti itulah solusinya, kamu untuk minta maaf ke temanmu, minta ingin untuk berteman lagi, supaya kamu tidak menyendiri di kelas. Kamu sering bolos sekolah apa enggak? Tidak, tapi setelah ada kejadian itu saya sering tidak masuk ke kelas. Kenapa sering tidak masuk kelas? Karena saya merasa kepercayaan diri saya ini udah kurang Bu. Dan ejekan-ejekan teman saya membuat mental saya down Bu. Oh, jadi kamu misalnya takut ke sekolah karena nggak dianggap sama teman, Iya. nggak ada yang kawanin kayak gitu. Iya Bu. Padahal kamu nggak seharusnya untuk membolos sekolah. Kamu bisa untuk selalu ke sekolah, kamu bisa untuk berusaha untuk misalnya untuk temanmu untuk berkawan lagi denganmu, nggak harus ke sekolah. Karena kan kalau masalah kita hindarin, itu masalahnya akan makin besar dan nggak makin selesai. Jadi kamu harus ke sekolah selalu. Harus ke sekolah, misalnya nanti kalau teman-temanmu untuk mengejek-ngejekmu, kamu bisa ke ruang BK atau ke wali kelas untuk bilang bahwa teman-temanmu mengejekmu kayak gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, Nabila ya. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kamu bisa kesini lagi kapan-kapan setelah kawan-kawanmu ingin minta maaf atau tidak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.